Halo, apa kabar semuanya? Di video kali ini kita bakal membahas alur cerita film Stand By Me Doraemon 2. So enjoy this video, and welcome to Omoshiroi. Cerita dimulai dari kehidupan dewasa Nobita Dekisugi Suneo dan Giant. Mereka merayakan malam sebelum pernikahan Nobita dan Shizuka. Nobita pun pulang ke rumahnya. Di saat di jalan Nobita terlihat sedih dan merindukan Doraemon. Sedangkan Nobita kecil bersama Doraemon memutuskan kembali ke zaman mereka. Dan dimulailah Stand By Me Doraemon 2. Selanjutnya Nobita pulang ke rumahnya. Saat pulang dia dimarahi ibunya karena ibunya menemukan kertas jawaban bernilai 0. Nobita pun menangis dan kesal karena di hari ulang tahunnya Nobita malah dimarahi ibunya. Nobita pun berpikir bahwa dia adalah anak pungut. Doraemon pun tertawa mendengar perkataan Nobita yang sangat bodoh. Sedangkan Doraemon sedang mencek alat-alatnya di langit-langit rumah menggunakan cat gravitasi agar alatnya melekat. Nobita pun menyentuh tongkat yang berfungsi membuat lupa sesaat. Nobita ingin meminjam tongkat itu agar ibunya bisa melupakan kertas jawaban bernilai 0. Doraemon melarangnya dan meminta Nobita agar belajar dengan giat lagi agar tidak dapat 0. Nobita tetap memaksa Doraemon. Tiba-tiba muncul paket dari departemen store masa depan. Alat itu adalah barang uji coba dan fungsinya tali penukar jiwa. Tanpa sengaja mereka berdua malah mengaktifkan alat itu dan jiwa mereka tertukar. Nobita pun menjadi Doraemon lalu mereka menggunakannya lagi untuk kembali seperti semula. Tiba-tiba Nobita terkena cahaya misterius dan Nobita langsung pergi melalui laci mejanya. Kemudian Nobita kembali lagi dan mengatakan bahwa dia bertemu dengan Nobita yang lain. Di saat ibunya memanggil Nobita ke kamar, Nobita panik menyembunyikan kertas jawaban 0-nya. Akan tetapi muncul Doraemon menggunakan jubah transparan dan mengambil sebuah alat di langit-langit rumah. Saat ibunya datang Nobita bersembunyi di langit-langit dan menemukan sebuah boneka masa kecilnya bersama neneknya dulu. Nobita pun menunjukkan foto neneknya ke Doraemon. Lalu diperlihatkan masa lalu Nobita bersama neneknya. Nobita selalu cengeng dan manja kepada neneknya. Setelah itu Nobita menagih sedih ingin menemui neneknya lagi. Nobita berniat pergi ke masa lalu akan tetapi Doraemon tidak mengizinkannya, karena hal itu bisa membuat neneknya jadi kaget saat melihat Nobita besar menemuinya. Nobita tetap memaksa dan bakal melihat neneknya dari jauh saja. Doraemon pun mengizinkannya dan mereka pergi ke masa lalu. Nobita pun masuk ke rumahnya dan pergi ke lantai atas. Ternyata Nobita malah bertemu ibunya di saat masih muda. Nobita langsung diusir karena ibunya masih tidak mengenalinya. Kemudian mereka bertemu dengan Nobita kecil yang menangis dan datang Shizuka kecil untuk menghiburnya. Kemudian Nobita melihat neneknya. Nobita senang bisa melihat neneknya lagi. Setelah itu Nobita malah pergi ke kamar neneknya dan berbicara dengan neneknya. Neneknya berharap bisa hidup panjang dan bisa melihat Nobita kecil pergi ke sekolah sekali saja. Nobita pun kembali mengambil tasnya dan menunjukkannya ke neneknya. Nobita menjelaskan bahwa dirinya adalah Nobita dewasa dan neneknya mempercayainya. Setelah itu neneknya malah ingin melihat pengantin wanita Nobita. Mendengar hal itu Nobita meminta Doraemon mengeluarkan televisi masa depan untuk melihat acara pernikahan Nobita dewasa. Diperlihatkan Nobita dewasa yang menghilang dari pernikahannya sendiri. Setelah itu Nobita dan Doraemon bergegas ke masa depan lagi. Sampai di masa depan diperlihatkan kedua keluarga besar berkumpul dan menunggu kedatangan Nobita dewasa yang menghilang tanpa jejak. Doraemon menyarankan Nobita berubah jadi dewasa dan mengantikannya. Selanjutnya memasuki acaranya Nobita malah gemetaran di hadapan para tamu sedangkan Doraemon berada di telinganya. Acaranya pun dimulai terlihat sosok Shizuka dewasa yang sangat cantik dan membuat para hadirin terpukau. Lalu Nobita malah terdiam karena terlalu gugup dan Doraemon membuat Nobita sadar kembali. Di saat momen berciuman Nobita malah pingsan. Selanjutnya momen sang pengantin memotong kue pernikahan bersama. Begitu indah momen pernikahan mereka bersama. Selanjutnya ucapan selamat dari Dekisugi dan kemudian sambutan dari Nobita. Akan tetapi Nobita tidak mengetahuinya melakukan sambutan dan pergi dari tempat itu sambil mencari cara lain. Sedangkan Giant mencoba menghibur mereka semua dengan bernyanyi tapi malah membuat kepala jadi sakit.
Selanjutnya Nobita dan Doraemon mencari Nobita dewasa menggunakan tongkat ajaib, akan tetapi tongkat itu malah ketinggalan. Di saat mereka ingin kembali menggunakan mesin waktu, ternyata mesin waktunya telah hilang digunakan Nobita dewasa. Hal itu membuat Nobita tidak bisa pergi dari zaman modern itu. Selanjutnya Doraemon mendapatkan ide dengan menggunakan mesin waktu jiwa. Hal itu menjelaskan kenapa Nobita di awal cerita bertingkah aneh. Dan Nobita kembali ke zaman modern lagi dan membawa pulang Nobita yang satunya. Lalu diperlihatkan Doraemon menggunakan jubah transparan mengambil tongkat untuk mencari Nobita dewasa. Setelah itu tongkat itu memberitahukan keberadaan Nobita dewasa, ternyata dia ada di zaman itu dan berada di taman. Nobita dewasa dibawa pulang ke rumah, lalu dia menjelaskan kenapa dia pergi karena dia merasa tidak percaya diri dengan kehidupannya setelah menikah dengan Shizuka. Karena itulah Nobita dewasa menenangkan diri, akan tetapi dampak buruknya Nobita yang pergi tiba-tiba dari pernikahan membuat semua kacau. Doraemon pun memperlihatkan zaman 1 tahun setelah acara pernikahan. Terlihat Shizuka yang masih menunggu Nobita yang tiba-tiba menghilang. Shizuka masih mempercayai Nobita bakal kembali lagi. Hal ini membuktikan cinta Shizuka sangatlah besar. Untuk memperbaiki kehidupannya, Nobita dewasa bertukar jiwa dengan Nobita kecil agar Nobita dewasa bisa memperbaiki seluruh hidupnya. Akan tetapi dia malah bersenang-senang sendiri. Saat kembali ke rumah, mereka bertemu dengan orang yang mengirimkan paket dari departemen store masa depan. Dia meminta kembali tali jiwanya karena ada sesuatu alasan, dan ternyata alat itu ada terjadi kesalahan, yaitu jika mereka tidak menggunakannya kembali seperti semula dalam waktu 1 jam lebih, maka Nobita bakal kehilangan ingatan mereka. Mendengar hal itu, mereka bergegas mencari Nobita dewasa. Sedangkan Nobita dewasa malah terlibat sama preman sekolahan. Akan tetapi Nobita dewasa berhasil kabur dengan motor, akan tetapi dia terjatuh di dekat sungai. Selanjutnya mereka sudah menerima efek sampingnya dan mulai kehilangan kesadaran. Di sisi lain, di saat Nobita dewasa ditindas preman sekolahan, Shizuka Giant dan Suneo datang membantu Nobita dewasa. Akan tetapi Nobita pingsan. Hal itu membuat Doraemon panik. Di saat tali jiwa disambungkan kembali, hasilnya tidak bisa dan membuat Doraemon sedih. Keajaiban pun terjadi dan mereka berhasil kembali seperti semula. Nobita dewasa pun memutuskan bakal kembali ke zamannya. Tapi sebelum itu Nobita dewasa ingin pergi ke zaman di saat dia lahir dulu sebelum kembali ke pernikahan. Diperlihatkan kelahiran Nobita dan arti nama dari Nobita, yaitu agar selalu tumbuh dengan baik dan sehat selalu. Setelah itu mereka pergi ke masa depan di mana Nobita dewasa bakal kembali ke pernikahannya. Mereka pun berpisah karena Nobita kecil ada janji dengan neneknya. Nobita dewasa pun melakukan sambutannya dengan baik dan membuat para keluarga senang mendengarnya. Ternyata nenek Nobita juga hadir dalam acara itu. Nenek Nobita sangat senang bisa melihat kebahagiaan Nobita dan pengantin wanita Nobita. Selanjutnya Shizuka menyadari bahwa Nobita yang di awal tadi adalah palsu, akan tetapi Shizuka senang bisa melihat Nobita yang asli kembali. Dan mereka memasang cincin pernikahan. Sekali lagi terlihat Nobita dan Shizuka sangat bahagia. Terakhir Nobita membawa kembali neneknya dan neneknya sangat bahagia dan melakukan perpisahan, lalu mereka kembali ke zaman seharusnya. Akhir bahagia untuk alur cerita film Stand By Me Doraemon 2. Well teman-teman, mungkin itu saja. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya.